Ya, Ustaz, Ini silakan karena mulai. iya, ini karena pakai itu pakai laptop ini, Ustadz Royani. Jadi kameranya enggak bagus, enggak pakai HP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para anbiya, kepada para rasul, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, auliya, sholihin, ulama, amilin, syuhada, malaikat, dan seluruh peserta yang hadir saat ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempit rezekinya mudah-mudahan dilapangkan, yang sedang dalam kesulitan mudah-mudahan dimudahkan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesulitan, kesusahan, problem hidup yang sedang dihadapi. Yang punya saudara sedang terbaring sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Orang-orang yang dicintai sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Saudara-saudara kita yang sudah berpulang, sudah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal kebaikan mereka. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila asyrafin nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para peserta kajian yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini insya Allah kita akan mengkaji argumen ahli sunnati wal jamaah, melanjutkan apa yang sudah kita rutinkan setiap hari Senin jam 20 sampai jam 21. Malam ini kita akan mengambil tema tentang bolehkah minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar, dalam kesulitan yang kita hadapi. Bolehkah kita beristighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengawali kajian ini ada beberapa muqaddimah yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa tabarruk, tawassul, dan juga istighatsah itu kurang lebih makna dan hakikatnya sama. Substansi dari ketiga amaliyah itu sejatinya adalah sama. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki di dalam kitab Shifa'us Saqam. Beliau mengatakan bahwa ketiga amaliyah itu, tawassul, tadarruk, istighatsah, itu sejatinya substansi dan hakikatnya itu hampir sama. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama, dipedomani oleh para ulama untuk mendukung amaliyah tabarruk, untuk kebolehan amaliyah tabarruk, itu juga bisa digunakan sebagai dalil atas dibolehkannya tawassul.
dalil tawassul bisa digunakan sebagai dalil atas kebolehan tabarruk. Dalil tabarruk dan tawassul boleh digunakan sebagai dalil atas kebolehan istighatsah. Begitu juga dalil-dalil yang akan kami sampaikan terkait dengan kebolehan istighatsah kepada selain Allah, itu juga sejatinya bisa digunakan sebagai dalil atas dibolehkannya tawassul serta tabarruk. Karena ketiga amaliyah ini, substansi dan hakikat dari ketiganya itu hampir sama. Makna dari ketiga amaliyah ini secara istilah, secara syara' itu hampir sama. Bahkan bisa dibilang sama. Ya, hakikatnya itu sama, substansinya itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa tabarruk, tawassul, dan istighatsah kepada selain Allah itu sejatinya bukanlah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang Wahabi mengkafirkan dan memusyrikkan, memurtadkan orang-orang yang melakukan tawassul, tabarruk, istighatsah kepada selain Allah? Karena kesalahpahaman mereka di dalam memahami makna ibadah. Mereka tidak memahami makna ibadah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Mereka tidak memahami makna ibadah sebagaimana yang dipahami secara benar oleh para ahli bahasa dan juga oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Ibadah sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, hakikatnya adalah aqsa ghayatil khusyu' wal khudu'. Demikian disampaikan oleh para ahli bahasa. Demikian disampaikan oleh para ahli fiqh, para ahli berbagai bidang keilmuan di dalam Islam, ya, di antara mereka adalah para ahli bahasa. Mereka mengatakan bahwa ibadah itu adalah aqsa ghayatil khusyu' wal khudu', puncak perendahan diri dan puncak ketundukan. Nah, ketika seseorang melakukan tawassul, ketika seseorang melakukan tabarruk, tawassul dengan wasilah seorang nabi, tawassul dengan wasilah Sunan Ampel, tawassul dengan wasilah Wali Songo, tabarruk ketika berziarah ke makam seorang wali, kemudian bertabarruk ngalap barokah di situ, atau ketika beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beristighatsah kepada Rasulullah yang telah meninggal misalkan, atau beristighatsah kepada para malaikat. Ya, nanti akan kita sebutkan ada beberapa hadis terkait dengan kebolehan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika para pelaku tawassul, tabarruk, dan istighatsah mereka meminta tolong kepada selain Allah di dalam urusan-urusan tertentu, di dalam kesulitan yang dihadapi, itu sebenarnya adalah tidak menyerahkan puncak perendahan diri dan tidak menyerahkan puncak ketundukannya kepada orang yang dijadikan wasilah dalam tawassul, kepada orang yang dimintai tolong ketika dia beristighatsah, kepada orang yang dicari barokahnya ketika dia melakukan tabarruk. Karena sebenarnya ketika seseorang umat Islam pada umumnya melakukan ngalap berkah, tabarruk, melakukan tawassul, melakukan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan itu menjadikan orang-orang yang dijadikan wasilah atau orang-orang yang dialap berkahnya, dicari berkahnya, atau orang-orang yang dimintai pertolongan ketika dalam keadaan sulit dan sukar, itu menjadikan mereka hanya sebagai sebab, bukan diyakini, mereka tidak meyakini sama sekali bahwa mereka, orang-orang yang dijadikan wasilah dalam tawassul itu, dapat menciptakan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan orang yang melakukan tawassul, tabarruk, istighatsah itu sejatinya adalah menyatakan, keyakinan mereka menyatakan di dalam hati mereka bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Mereka sama sekali tidak meyakini bahwa Sunan Ampel itu bisa menciptakan sesuatu, bahwa Rasulullah setelah meninggal itu dapat menciptakan sesuatu. Sebagaimana mereka juga tidak meyakini bahwa Rasulullah ketika masih hidup itu dapat menciptakan sesuatu dan menolak mara bahaya dari orang itu, dari pelaku tawassul itu, atau istighatsah itu, atau tabarruk itu, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi
berkali-kali kami sampaikan, orang Wahabi itu tidak paham makna ibadah. Jadi dikira oleh mereka, dianggap oleh mereka secara salah bahwa pelaku tawassul itu kafir, musyrik karena meyakini yang dijadikan wasilah dalam tawassul itu diyakini oleh pelaku tawassul sebagai seseorang ya yang menyamai Allah, dapat menciptakan sesuatu bagi dia, dapat menciptakan manfaat dari dia kepada dia, dan dapat menolak mara bahaya dari dia. Nah, ini adalah sebuah persangkaan buruk ya dari orang-orang Wahabi kepada umat Islam secara umum dari masa ke masa. Miliaran umat Islam, bukan hanya jutaan, bukan hanya ratusan juta, miliaran umat Islam dari masa ke masa di berbagai daerah, di berbagai penjuru dunia. Dan ini sudah mentradisi ya, sesuatu yang sudah menjadi mendarah daging, tradisi yang sudah mendarah daging, yang sehari-hari dilakukan oleh miliaran umat Islam di seluruh dunia, di berbagai daerah, di seluruh penjuru dunia dari masa ke masa, bahwa mereka mentradisikan, merutinkan ya dalam kehidupan sehari-hari mereka beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul dan bertabarruk kepada para wali, para nabi, para aulia, ya, para ulama, amilin. Nah, ini beberapa muqaddimah singkat yang ingin kami sampaikan sebelum kita masuk dalam pembahasan bolehkah kita beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, istighatsah itu secara bahasa adalah wazan istif'al, pola atau bentuk dari istif'al. Bentuknya adalah istif'al ya. Istighatsah, istif'al dari kata al-ghauts yang berarti pertolongan. Sebagaimana kita tahu dalam ilmu sharaf, pola ini salah satu fungsinya adalah menunjukkan arti tolak. Menunjukkan arti tolak. Jadi istighatsah itu artinya adalah tolabul ghauts. Secara bahasa istighatsah itu artinya adalah tolabul ghauts, meminta pertolongan. Nah, secara istilah istighatsah itu adalah tolabul ghautsi 'inda syiddati wadh-dhiq. Meminta pertolongan ketika dalam keadaan sukar dan sulit. Ketika dililit hutang, ketika dalam peperangan yang luar biasa, musuh 3 kali lipat jumlahnya, musuh 4 kali lipat jumlahnya, sementara di pihak kita jumlahnya sedikit. Nah, kita beristighatsah dalam keadaan sulit seperti itu, kita beristighatsah ya kepada Allah, kepada para wali misalkan ya. Itu adalah arti istighatsah. Ketika dalam keadaan yang terpepet, ketika dalam keadaan yang sulit, ketika kita ditimpa musibah yang luar biasa, kita minta tolong ya. Minta tolong nanti akan diuraikan ya, minta tolong, permintaan tolong atau istighatsah itu ada berapa macam. Apakah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah boleh juga kepada yang lain. Yang jelas istighatsah itu artinya adalah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sukar dan sulit saat ini. Wabah corona, COVID-19 mewabah di mana-mana. Maka para kiai, para ulama mengadakan apa? Istighatsah. Mengadakan istighatsah. Nah, di dalam istighatsah yang biasa dibaca, itu tidak hanya berisi redaksi-redaksi permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga ada redaksi-redaksi permintaan tolong kepada Rasulullah. Dhaqat hilatuna wa anta wasilatuna adrikni ya Rasulullah. Itu kan permintaan tolong kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berapa ratus juta itu umat Islam atau biasanya warga NU yang membaca redaksi istighatsah adrikni ya Rasulullah. Apakah kemudian mereka dikafirkan semuanya? Nah, nanti akan kita uraikan bahwa hal itu dibolehkan di dalam Islam. Nah, di dalam bahasa Arab kita biasa juga menjumpai permintaan tolong. Itu dalam bahasa Arab biasa juga diartikan apa? Isti'an. Padanan katanya atau padanan redaksinya dalam bahasa Arab adalah apa? Isti'an. Jadi permintaan tolong itu kalau dalam bahasa Arab secara bahasa
bisa kita katakan istighatsah, itu artinya permintaan tolong. Juga bisa dikatakan isti'anah. Isti'anah itu juga adalah permintaan tolong. Tetapi para ulama kemudian mengatakan begini, istighatsah itu artinya spesifik, artinya lebih khusus. Permintaan tolong ketika dalam keadaan sukar, ketika dalam keadaan terpepet, ketika dalam keadaan ditimpa kesulitan yang luar biasa, dalam musibah yang luar biasa. Nah, kalau kita minta tolong dalam keadaan seperti itu, istilah dalam bahasa Arabnya adalah apa? Istighatsah. Sedangkan isti'anah itu memiliki arti yang lebih luas, memiliki arti yang lebih umum. Ya, setiap permintaan tolong itu disebut apa? Isti'anah. Sedangkan istighatsah itu maksudnya, maknanya lebih khusus, lebih spesifik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa isti'anah itu memiliki arti yang lebih luas, memiliki arti yang lebih umum dibandingkan dengan istighatsah. Nah, istighatsah itu ada dua. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah wahai Muhammad ketika kamu ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, ayat ini berbicara tentang keadaan sulit yang menimpa umat Islam pada perang Badar. Orang-orang kafir yang berada di pihak musuh, mereka jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan Islam. Umat Islam ketika itu hanya berjumlah 313. Sementara orang-orang kafir itu jumlahnya lebih dari 1000. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta pertolongan dalam keadaan sulit dan sukar seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai ketika beliau berdoa seperti ini terlihat warna putih ketiak mulia beliau. Ya, beliau betul-betul beristighatsah dalam keadaan sulit seperti itu, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu umat Islam berperang mengalahkan orang-orang kafir yang berada di pihak musuh. Datanglah 1000 malaikat berturut-turut, ya, membantu orang-orang muslimin ketika itu, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bala tentara umat Islam. Akhirnya dalam perang Badar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta bala tentaranya, beserta umat Islam yang membantu beliau ketika itu di dalam berjihad berperang melawan orang-orang kafir, diberi kemenangan yang sangat gemilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighatsah jenis yang kedua adalah istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristighatsah kepada selain Allah itu hukumnya boleh, dengan makna bahwa makhluk yang dimintai pertolongan adalah sebab, ya, dengan maksud, dengan makna, dengan keyakinan bahwa makhluk yang dimintai pertolongan hanya sebab, ya, bukan pencipta pertolongan, bukan, tetapi sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tawassul. Ketika kita bertawassul dengan wasilah Sunan Ampel, maka kita meyakini bahwa Sunan Ampel hanya sebab, bukan pencipta pertolongan bagi kita. Bukan pencipta sesuatu bagi kita. Nah, banyak sekali dalil-dalil yang bisa kita pedomani atas kebolehan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syamsa tadnu yawmal qiyamati hatta yablughal araqu nisfal udhuni. Fabainama hum kadzalika istaghathu bi Adama thumma bi Musa thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Matahari pada hari kiamat kelak akan mendekat ke kepala manusia, sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighatsah. Mereka meminta pertolongan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan terakhir mereka meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para perawi hadis yang lain, Imam Muslim dan lain sebagainya. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa beristighatsah kepada selain Allah itu boleh. Ya, buktinya di dalam hadis ini diterangkan bahwa di padang mahsyar, orang-orang ketika itu, kenapa tidak langsung saja meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini karena apa? Karena mereka tahu bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa yang dimintai pertolongan itu hanya sebab diberikannya pertolongan dan sebab diciptakannya pertolongan oleh Allah kepada mereka, maka kemudian mereka melakukan itu. Jadi kalau istighatsah kepada selain Allah pada hari kiamat itu boleh, berarti di dunia ini juga boleh. Jadi sesuatu yang tidak syirik di akhirat, di hari kiamat tentu tidak juga syirik di dunia. Sesuatu yang syirik di dunia tentu juga adalah syirik di akhirat. Sesuatu yang terlarang di dunia, di dalam kehidupan dunia, tentu juga terlarang di dalam kehidupan akhirat pada hari kiamat kelak. Yang kedua, dalil yang kedua, hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan juga lainnya. An Malik ad-Dar wa kana khazin Umar. Beliau adalah juru kunci gudang pada masa Khalifah Umar, gudang makanan, juru kunci gudang makanan pada saat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Beliau meriwayatkan, asaban nasa qahtun fi zamani Umar, faja'a rajulun ila qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. فأتي الرجل في المنام فقيل له أقرع عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر وقال يا رب لا آلو إلا ما عجزت. Pada masa Umar, umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musim paceklik yang luar biasa berat. Musim paceklik yang luar biasa lama. Ya, dalam waktu yang lama tidak turun hujan sama sekali. Maka salah seorang sahabat yaitu Bilal ibn Harith al-Muzani mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal ibn Harith al-Muzani mengatakan di hadapan makam mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah. Istasqi li ummatika, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena sungguh mereka betul-betul telah binasa. Kemudian orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka. Dan katakan kepadanya, bersungguh-sungguhlah, katakan kepada Umar, bersungguh-sungguhlah dalam melayani umat. Kemudian sahabat tersebut, yaitu Bilal ibn Harith al-Muzani, mendatangi Sayyidina Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya. Umar menangis. Mendengar itu Umar menangis. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, aku akan kerahkan semua daya dan upayaku kecuali yang aku
tidak mampu melakukannya. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, ya, seorang tokoh yang sangat dicintai orang Wahabi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan lainnya. Ibnu Katsir menyebutkan cerita ini di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan cerita ini di dalam Fathul Bari. Ya, saya mengharapkan ada di antara kita yang sedang berada di Madinah sana, datang ke makam Rasulullah, kemudian berdoa di depan makam Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah umat ini, mereka telah binasa. Corona menjalar di mana-mana, ekonomi sedang seret, ekonomi sedang sulit. Ya, yang berada di Madinah silahkan dicoba amaliyah yang luar biasa ini. Insya Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita semuanya. Dalil yang kedua, At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan fil ardi siwal hafadhati yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajari fa idza asaba ahadakum 'arjatun bi ardin falah falyunadi a'inu ibadallah." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi selain hafadhah, selain malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga umat Islam, yang menulis daun-daun yang berguguran. Ya, mereka berada di mana-mana. Malaikat-malaikat itu berada di mana-mana, selalu mobile, ya, kemana-mana mereka mencatat, ditugaskan oleh Allah untuk mencatat daun-daunan yang gugur. Maka jika kalian ditimpa kesulitan di suatu padang, di suatu daerah, di tempat di mana tidak ada orang sama sekali di situ, maka hendaklah mengatakan, tolonglah aku wahai para hamba Allah. Maksudnya adalah tolonglah aku wahai para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah. Ini sudah saya buktikan beberapa kali. Alhamdulillah Allah menurunkan pertolongannya. Jadi dalam kesendirian ada sesuatu yang sulit yang menimpa saya, lalu saya mencoba untuk mengamalkan hadis ini. Saya mengatakan dengan suara keras, a'inu ibadallah, berkali-kali. Alhamdulillah setelah itu kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Jadi Al-Hafidz An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, ya, di dalam kitab Al-Adhkar, beliau menceritakan kepada kita bahwa salah seorang guru beliau yang alim, yang soleh, itu suatu ketika binatang peliharaannya lepas dari ikatan. Ya, lepas dari ikatan. Dia tidak bisa mengejar binatang buruan itu yang lari dengan cepat. Lalu tidak ada pilihan lain kecuali dia mengamalkan hadis ini. Dia kemudian mengatakan a'inu ibadallah, a'inu ibadallah. Artinya adalah apa? Aku minta pertolongan kepada kalian wahai para malaikat, tolong binatang peliharaanku yang lari itu kalian, aku minta tolong kepada kalian untuk mengejarnya dan memberhentikannya. Jadi seketika itu juga binatang peliharaan yang lari itu, yang sulit untuk dikejar, akhirnya apa? Berhenti. Ya, dengan ucapan a'inu ibadallah, dengan barokah ucapan itu, akhirnya kemudian beliau ditolong oleh para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala, binatang peliharaan itu kemudian apa? Berhenti. Nah, ini bisa diamalkan, ya. Bisa kita jadikan sesuatu yang menjadi senjata kita ketika kita dalam keadaan sulit, ya, di suatu daerah, di jalan, tersesat misalkan, tersesat jalan, sendirian, nggak ada sinyal, kita buka internet nggak bisa, Google Map juga nggak jalan, lalu salah satu yang bisa kita amalkan adalah hadis ini, kita menyatakan dengan suara keras, a'inu ibadallah. Insya Allah para malaikat yang saat itu berada di sekitar kita akan menolong kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, tanpa illat, ya, tanpa cacat sama sekali, dari Abdurrahman ibn Sa'ad. Beliau berkata, suatu ketika kaki Ibnu Umar terkena semacam khodar, ya, terkena penyakit semacam
kelumpuhan, ya, namanya khodar dalam bahasa Arab. Maka salah seorang yang hadir mengatakan, "Udhkur ahabban nasi ilaika." Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai. Seketika itu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Muhammad." Saat itu juga kaki beliau sembuh. Athar ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, seorang wali Allah, dalam kitab karya beliau Gharibul Hadits. Ya Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal ketika itu. Dan beliau mengatakan apa? Ya Muhammad. Artinya apa yang beliau ingin katakan? Wahai Muhammad, tolonglah doakan kepada Allah agar penyakitku ini sembuh. Jadi beliau sama sekali tidak ingin mengatakan ya Muhammad, ciptakanlah kesembuhan untuk, sama sekali tidak. Beliau meyakini bahwa Nabi Muhammad hanya sebab ya diberikannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, ini dalil-dalil, ya, masih banyak lagi dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa istighatsah kepada selain Allah itu boleh. Nah, selain dalil dari hadis, ada juga amaliyah para ulama salaf dan khalaf. Ya, tradisi yang dilakukan oleh para ulama baik salaf maupun khalaf itu ternyata menunjukkan kepada kita bahwa beristighatsah kepada selain Allah itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka, sudah menjadi amaliyah keseharian para ulama salaf dan khalaf. Ad-Darimi meriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang la ba'sa bihi dari Abul Jauza. Ia mengatakan suatu ketika penduduk Madinah terkena paceklik yang parah hingga mereka mengadu kepada Aisyah. Ini kejadiannya setelah yang tadi kami ceritakan. Hingga mereka mengadu kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, lihatlah dan datangi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu buatlah di atasnya celah atau lubang ke arah langit, sehingga tidak ada bagian dari atap yang menghalangi antara makam dengan langit. Maka mereka melaksanakan petunjuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya turun hujan deras hingga rerumputan tumbuh dan unta-unta kegemukan, hingga tahun tersebut dinamakan Amul Fatqi, Amul Fatq, yakni tahun pada saat binatang-binatang ternak waktu itu menjadi gemuk dan melimpah gajih dan dagingnya, disebut Amul Fatqi. Mbak Aga masih sama kita ya? Ada beberapa yang ingin masuk, itu tolong di... Tuh, Pul. Udah kok, Ustaz. Sudah. Oh, nampak di layar monitor saya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Aisyah memberikan petunjuk saat itu bahwa di atas makam Rasulullah itu hendaklah diberi lubang sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi antara makam dengan langit. Bukan berarti Allah di langit, ya. Bukan berarti hal ini menunjukkan bahwa Allah di langit. Ya, langit itu adalah tempat turunnya rahmat, tempat turunnya barokah, tempat turunnya hujan, kiblat doa. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyarankan kepada umat Islam ketika itu untuk melobangi atap yang berada di atas makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi antara makam dengan langit. Lalu umat Islam berduyun-duyun ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa di sana, memohon kepada Rasulullah agar mendoakan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menurunkan air hujan kepada umat Islam. Akhirnya turun hujan yang luar biasa deras. Amaliyah kedua, Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa di suatu malam di musim paceklik Umar melakukan pengecekan terhadap kondisi rakyat Madinah. Ketika itu beliau tidak menemukan seorang pun yang tertawa. Beliau tidak menemukan seorang pun yang bahagia.
Dan tidak ada orang-orang yang berbincang-bincang santai di rumah mereka seperti biasa. Beliau tidak melihat pengemis yang meminta-minta, kemudian beliau bertanya tentang sebabnya, dan dikatakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, para pengemis meminta tetapi mereka tidak diberi. Ya, nggak ada orang yang punya sesuatu, sehingga mereka berhenti meminta-minta. Orang-orang juga dalam keadaan sedih dan kekurangan, sehingga mereka tidak berbincang-bincang seperti biasanya. Mereka juga tidak tertawa, mereka tidak terlihat senang, tidak terlihat bahagia. Lalu Sayyidina Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa di Basrah, gubernur Basrah ketika itu, tolonglah umat Muhammad, ya, ya Ghauthah, bahasa Arabnya itu, ya Ghauthah di ummati Muhammad, tolonglah umat Muhammad. Beliau juga menulis kepada Amr ibn al-As, gubernur Mesir. Dia mengatakan, ya Ghauthah di ummati Muhammad, tolonglah umat Nabi Muhammad. Maka masing-masing mengirim rombongan utusan yang membawa gandum dan makanan-makanan, ya, yang kemudian dibagikan ke rakyat Madinah. Athar ini seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir, sanadnya jayyid. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa beristighatsah kepada selain Allah itu boleh. Sayyidina Umar, kenapa tidak langsung, ya Allah, berilah rakyat Madinah makanan kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar berkirim surat kepada gubernur Basrah, mengirim surat kepada gubernur Mesir, ya Ghauthah li ummati Muhammad. Ya, beliau berkirim surat dan menulis di situ apa? Ya Ghauthah li ummati Muhammad. Minta tolong kepada Abu Musa dan yang berada di Basrah, dan minta tolong kepada Amr ibn al-As yang berada di Mesir untuk mengirimkan bala bantuan makanan ke rakyat Madinah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa minta tolong kepada selain Allah itu diperbolehkan. Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat Saif dari Mubashir ibn al-Fudail dari Jubair bin Sakhr bin Asim bin Umar ibn al-Khattab, bahwa salah seorang dari kabilah Muzainah di tahun paceklik di masa Umar diminta oleh keluarganya agar menyembelih seekor kambing untuk mereka. Lalu yang menjawab, kambing-kambing itu tidak ada dagingnya. Namun keluarganya tetap mendesaknya. Akhirnya ia pun menyembelih seekor kambing, dan ternyata tulang-tulangnya berwarna merah. Lalu dia mengatakan, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Lalu orang ini mengatakan, ya Muhammadah, tolonglah kami wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti dia meyakini bahwa Nabi Muhammad hanya sebab, bukan seseorang yang dapat menciptakan sesuatu kepada dia. Amaliyah keempat, yel-yel umat Islam ketika perang Yamamah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan apa? Yel-yel mereka apa? Pada perang Yamamah. Wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Ya, artinya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah kami, tolonglah kami. Kami sedang dalam keadaan perang, kami dalam kesulitan, kami ingin menang melawan orang-orang kafir. Wa Muhammadah, tolonglah kami dengan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diberi kemenangan. Ini adalah sesuatu yang biasa. Jadi amaliyah para ulama salaf, kalau kita cek di berbagai kitab yang ada, banyak, ya, sangat banyak sekali amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa beristighatsah kepada selain Allah, ya, baik yang dimintai pertolongan yang merupakan selain Allah itu masih hidup, berada di hadapan mereka, atau berada tidak di hadapan mereka, atau ketika mereka sudah meninggal, amaliyah-amaliyah minta pertolongan istighatsah kepada orang-orang yang seperti itu, ini sudah mentradisi. Ya, di antaranya adalah apa yang biasa dilakukan. Ketika Rasulullah sudah meninggal, beberapa umat Islam ketika itu biasa mengatakan ya Muhammad wa Muhammad, ya Ghauthah li ummati Muhammad, dan lain sebagainya. Amaliyah 5. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin fa idza 'aradat li hajatun sallaitu rak'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-hajata 'indah fama tab'udu 'anni hatta tuqda."
Sungguh aku bertabarruk, ngalap barokah, mengambil berkah Abu Hanifah. Aku mendatangi kuburannya tiap hari, ya, dalam rangka berziarah. Dan jika muncul keperluan, jika muncul satu hajat, satu kebutuhan, aku sholat 2 rakaat, lalu akan aku datang ke kuburannya, ke makam beliau, dan aku memohon kepada Allah keperluan tersebut di makam Abu Hanifah. Dan belum jauh aku meninggalkan kuburan, kecuali hajatku tersebut telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini beliau menjadikan Abu Hanifah sebagai wasilah yang ditabarruki, diambil barokahnya, dan menjadikan beliau sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighatsah kepada selain Allah, tabarruk, tawassul, itu tidak ubahnya seperti orang sakit minum obat. Orang sakit minum obat. Dia pasti tidak meyakini bahwa obat itu dapat menciptakan kesembuhan. Dia meyakini obat hanya sebab. Ya, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesembuhan bagi dia. Tentu orang yang minum obat, setelah minum obat itu bisa sembuh, bisa tidak, karena obat memang tidak bisa menciptakan kesembuhan. Yang dapat menciptakan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang beristighatsah kepada selain Allah. Orang yang tawassul kepada Allah dengan wasilah para wali, para nabi, orang-orang soleh. Apa yang mereka minta, ya, apa yang mereka minta itu bisa dikabulkan oleh Allah, bisa juga tidak. Karena para nabi itu tidak dapat menciptakan sesuatu untuk mereka. Ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Bisa apa yang diminta menjadi terlaksana, ya, apa yang dia cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga tidak. Amaliyah 6. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku menunaikan ibadah haji 5 kali. 2 kali naik hewan tunggangan dan 3 kali berjalan kaki, atau 3 kali berkendaraan dan 2 kali berjalan kaki. Dalam salah satu perjalanan tersebut aku tersesat jalan. Imam Ahmad bin Hanbal tersesat jalan. Ketika itu aku berjalan kaki, lalu aku mengatakan, wahai para hamba Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar. Ya, ibadallah. Ya, yang dimaksud beliau adalah siapa? Para malaikat. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar. Tolonglah aku tersesat, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Imam Ahmad mengatakan, aku terus mengatakan seperti itu hingga aku menemukan jalan yang benar. Ini dicoba, ini mujarrab, ya, sesuatu yang sudah diuji coba beberapa kali dan berhasil. Saya sudah mencoba beberapa kali dan alhamdulillah berhasil. Ibadallah a'inu, atau a'inu ibadallah. Aku minta tolong kepada kalian, wahai para hamba Allah. Yang dimaksud adalah siapa? Para malaikat. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, seorang wali Allah, berkata, qabru ma'rufin al-karkhiyyi at-tiryaqul mujarrab. Kuburan Ma'ruf Al-Karkhi adalah obat yang mujarrab. yakni jika orang berdoa di sana. Bertawassul, beristighatsah, atau bertabarruk. Hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan Ma'ruf Al-Karkhi ini berada di Irak. Irak itu luar biasa. Banyak makam-makam para wali di sana. Syekh Abdul Qadir Jailani berada di sana. Imam Ahmad Ar-Rifa'i berada di sana. Ma'ruf Al-Karkhi berada di sana. Luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berziarah ke makam para wali. Di antaranya adalah makam Ma'ruf Al-Karkhi, ya. Qabru Ma'ruf Al-Karkhi at-tiryaq al-mujarrab. At-tiryaq itu obat. Obat yang mujarrab, obat yang khasiatnya luar biasa. Abu Abdullah ibn al-Mahamidi, beliau mengatakan, a'rifu qabru Ma'rufin al-Karkhi mundu 70 sanatan ma qasadahu mahmumun illa farrajallahu hammahu. Aku mengetahui kuburan Ma'ruf Al-Karkhi semenjak 70 tahun tidaklah dituju oleh orang yang dilanda kesedihan, kesusahan, kecuali Allah mengangkat kesedihan dan kesusahannya.
diriwayatkan oleh Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Amaliyah 9. Abu Ali Al-Khallal, salah seorang ulama besar mazhab Hambali, mengatakan mahammani amrun faqasadtu qabra Musa ibn Ja'farin, salah seorang dzurriyyah, salah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatawassaltu bihi illa sahhalallahu ta'ala li ma uhib. Kata beliau, tidaklah aku berada dalam suatu kesulitan, kemudian aku menyengaja pergi ke kuburan Musa bin Ja'far, yang terkenal dengan sebutan Musa Al-Kazim, dan aku bertawassul dengannya, kecuali Allah mudahkan bagiku apa yang aku sukai. Amaliyah 10. Al-Hafidz Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ya, jangan salah, jangan tertukar nama dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ada tokoh lain, murid dari Ibnu Taimiyah, seseorang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang sangat dikagumi oleh orang Wahabi, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, biasa disingkat dengan sebutan atau singkatan Ibnul Qayyim, atau kalau dengan lengkap Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak kepala madrasah Jauziyah. Qayyim itu artinya pemangku, pengasuh, kepala. Ayahnya seorang ulama, kepala madrasah yang sangat terkenal ketika itu, namanya Al-Jauziyah, Al-Madrasah Al-Jauziyah. Nah, ini anaknya namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini bukan ahlu sunnah. Nah, ini tokoh lain. Ini tokoh lain ya. Yang kita tulis di dalam Amaliyah 10 ini adalah Al-Hafidz Abdurrahman Ibnu Jauzi, seorang ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Seorang hafidz, seorang ahli hadis, seorang ahli fiqh. Dia juga memiliki beberapa karangan yang berisi nasihat-nasihat, mawa'id, ya, yang sangat bermanfaat. Beliau menyebutkan sebuah kisah dalam kitabnya Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Kisah ini juga dituturkan oleh Al-Hafidz Ad-Diya Al-Maqdisi, juga oleh Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam Al-Qaulul Badi', bahwa Abu Bakar Al-Minqari, seorang ahli hadis, berkata, adalah aku, At-Tabarani perawi hadis yang sangat terkenal itu, dan Abu Syaikh berada di Madinah. Kami bertiga dalam suatu keadaan dan kemudian rasa lapar melilit perut kami, kelaparan. Mereka bertiga, para ulama besar ini, kelaparan. Mereka saat itu berada di Madinah. Pada hari itu kami tidak makan. Ketika tiba waktu Isya, aku mendatangi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu. Aku maksudnya adalah siapa? Abu Bakar Al-Minqari. Ya Rasulullah, beliau di hadapan makam Rasulullah mengatakan al-ju', lapar ya Rasulullah. Perut kami sedang dililit rasa lapar. Lalu aku kembali. Abu Syaikh berkata kepadaku, duduklah. Mungkin akan ada rezeki, atau kalau tidak, kita akan mati. Abu Bakar Al-Minqari melanjutkan kisahnya. Kemudian aku dan Abu Syaikh beranjak tidur. Sedangkan Al-Tabarani, perawi hadis yang terkenal itu, seorang pakar hadis yang terkenal, duduk melihat sesuatu. Tiba-tiba datanglah seorang Alawi, sebutan bagi orang yang memiliki garis keturunan dan bersambung nasabnya kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Lalu ia mengetuk pintu dan ternyata ia ditemani oleh dua orang pembantu yang masing-masing membawa panci besar yang di dalamnya ada banyak sekali makanan. Maka kami duduk lalu makan. Kami bertiga, Tabarani, Abu Bakar Al-Minqari dan Abu Syaikh duduk lalu mereka makan bersama. Kami mengira sisa makanan akan diambil oleh pembantu itu, tapi ternyata ia meninggalkan kami dan membiarkan sisa makanan itu ada pada kami. Setelah kami selesai makan, Alawi, keturunan Rasulullah itu mengatakan apa? Wahai kaum, ya kaum, apakah kalian tadi mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya aku tadi mimpi melihat beliau dan beliau menyuruhku untuk membawakan sesuatu kepada kalian. Masya Allah. Ini langsung minta pertolongan kepada Rasulullah. Al-ju', ya Rasulullah. Al-ju'. Wahai Rasulullah, kami lapar. Saat itu juga ada seorang Alawi yang mimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menyuruhnya untuk membawa makanan kepada mereka yang mengadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amaliyah 11. Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni
pengarang kitab Kifayatul Akhyar, seorang ahli fikih terkemuka, seorang ulama fikih terkemuka di kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Daf'u Syubah Man Syabbaha wa Tamarrad. Beliau mengatakan Ibnu Asakir menuturkan dalam kitab Tarikh, ya, Tarikh Ibnu Asakir, bahwa Abul Qasim Ibnu Thabit Al-Baghdadi laki-laki di Madinah mengumandangkan azan subuh di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia mengatakan as-salatu khairum minan naum. Kemudian datanglah salah seorang khadim Masjid Nabawi, salah seorang khadim pelayan di Masjid Nabawi. Lalu dia memukul pipinya, memukul pipi orang yang azan itu. Maka laki-laki tersebut menangis dan beristighatsah dengan Nabi. Lalu dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, fi hadratika yuf'alu bihadzal fi'l. Wahai Rasulullah, di dekat Anda aku diperlakukan seperti ini. Seketika itu juga pelayan masjid terkena lumpuh. Lalu dibawa ke rumah dan 3 hari setelahnya dia meninggal dunia. Nah, oleh karena itu An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar dan Ibnu Allan dalam syarahnya dalam pembahasan tentang ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan summa yarji'u ila mawqifihi al-awwal qibalata wajhi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi wa yatashaffa'u bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala li'anna tawassula bihi siratus salafis shalihin al-anbiya'i wal awliya'i wa ghairihim. Kemudian peziarah kembali ke tempatnya berdiri semula di hadapan wajah Nabi dan bertawassul serta beristishfa' dengan Rasulullah kepada Allah untuk kepentingan dirinya, untuk hajatnya. Karena bertawassul dengan Rasulullah, ini yang jadi syahidnya. Karena bertawassul dengan Rasulullah, beristighatsah dengan beliau adalah tradisi orang-orang yang telah mendahului kita, yaitu as-salafus shalih, yaitu para nabi, wali, dan lainnya. Dari semua apa yang kami paparkan, maka jangan sampai ada keraguan sedikit pun di hati kita bahwa beristighatsah kepada selain Allah, beristighatsah kepada Rasulullah, beristighatsah kepada para malaikat seperti yang kami sampaikan tadi, seperti yang kami paparkan tadi, beristighatsah kepada para wali, ya jangan ada keraguan sedikit pun di hati kita bahwa melakukan itu adalah boleh, ya, melakukan syubhat yang biasa disampaikan oleh orang-orang Wahabi ketika mereka mengharamkan dan bahkan memusyrikkan orang yang melakukan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syubhat itu apa? Di antaranya mereka biasa menyebutkan sebuah hadis. Mereka biasanya menyebutkan sebuah hadis bahwa suatu ketika Abu Bakar berkata, mari kita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta pertolongan kepada beliau dari orang munafik ini. Lalu Rasulullah mengatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Sungguh tidak boleh beristighatsah denganku. Sungguh tidak boleh meminta pertolongan kepadaku. Karena istighatsah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini biasa disampaikan oleh orang-orang Wahabi ketika mereka melarang umat Islam untuk melakukan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah di dalam menjawab syubhat ini? Para ulama ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa hadis ini muttafaq ala dha'fihi. Hadis ini adalah hadis yang telah disepakati oleh para ulama bahwa statusnya adalah dhaif. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah. Ini adalah seorang perawi yang sangat lemah, ya. Hafalannya jelek. Kemudian yang kedua,
kalangan yang anti istighatsah. Ketika mereka melarang, mengharamkan, bahkan memusyrikkan, mengkafirkan orang-orang yang melakukan istighatsah, tawassul, tabarruk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka biasa menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Hadis ini seakan-akan memiliki makna jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hadis ini melarang kita untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal para ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa menjelaskan dan menafsirkan hadis ini tidak seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Jadi hadis ini sama sekali tidak bermakna bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah itu syirik, terlarang. Meminta sesuatu kepada selain Allah, sama sekali hadis ini tidak menunjukkan bahwa minta sesuatu kepada selain Allah itu terlarang, sama sekali tidak. Tetapi hadis ini memiliki makna al-aulawiyah. Al-aulawiyah. Hadis ini semakna dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Ya, hadis ini seakan-akan menyatakan apa? La tusahib illa mu'minan. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Dan janganlah sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Seakan-akan hadis ini melarang kita untuk berteman dengan orang-orang kafir, dan hadis ini melarang kita untuk memberikan makanan kepada selain orang yang bertakwa. Padahal para ulama tidak ada yang memahami seperti itu. Para ulama memahami hadis ini maknanya adalah al-aulawiyah, artinya adalah yang lebih layak dan lebih utama untuk engkau jadikan teman adalah seorang mukmin, dan yang lebih layak untuk memakan makananmu adalah orang yang bertakwa. Kenapa dipahami seperti ini oleh para ulama? Karena di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka memberikan makanan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, lillahi taala, kepada siapa? Kepada orang miskin, miskinan, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan yang kafir, kepada orang yang kafir. Jadi Allah memuji umat Islam ketika itu yang memberikan makanan kepada tawanan-tawanan yang kafir. Padahal hadisnya tadi seakan-akan menunjukkan bahwa tidak boleh memberikan makanan kecuali kepada orang yang bertakwa. Maka hadis itu tidak bisa tidak, ya, kecuali dipahami bahwa yang dimaksud adalah yang lebih utama, bukan larangan, tetapi yang lebih utama. Rasulullah menunjukkan kepada kita yang afdal adalah memberikan makanan kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi memberikan makanan kepada orang-orang kafir dengan niat yang baik, maka itu juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Nah, oleh karena itu hadis yang biasa disebutkan oleh orang-orang Wahabi di dalam melarang kita beristighatsah kepada selain Allah, itu maknanya adalah al-aulawiyah. Yang lebih utama untuk dimintai tolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jarang kita untuk melakukan istighatsah kepada selain Allah. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. 1-2 pertanyaan. Oh ya, tentang amaliyah yang ketiga ditayang ulang lagi, saya belum sempat screenshot. Oke. Sebentar, Umi Eva.
Amaliyah 3. Kalau amaliyah 5 kita lakukan ke makam orang tua kita, apakah bisa? Orang tua kita bukanlah ulama, tapi orang yang kita yakini baik dari perilakunya selama hidup. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Artinya itu bukan sesuatu yang terlarang. Ya, bukan sesuatu yang menjadikan kita keluar dari agama Islam sebagaimana diklaim oleh sebagian kalangan. Ya, boleh. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada malam hari ini semakin mengukuhkan akidah dan keyakinan kita bahwa apa yang diajarkan dan dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa, tawassul, tabarruk, istighatsah kepada selain Allah, itu adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang tidak menjadikan kita musyrik. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya apakah ibadah yang kita lakukan seperti sholat fardu, sholat sunnah rawatib, puasa Ramadan, dan sebagainya, apakah bisa dikatakan sebagai wasilah? Ya, kita bisa menjadikannya wasilah. Kita bisa menjadikannya wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu bisa kita jadikan wasilah ketika kita bertawassul, boleh bagi kita menjadikan amal-amal soleh kita sebagai wasilah di dalam memohon sesuatu kepada Allah. Masih ada Ustadz, apa ini maksudnya? Mbak Diana. Ya, Diana. Baik. Oh, yang angkat tangan Ustadz mau nanya. Iya, silakan kalau mau bertanya. Ini nggak bisa, ini ya, suaranya di nonaktifkan ya Mbak Aga ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai Nur Rahmat. Iya, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, tadi disebutkan bahwa istighosah kepada makhluk itu dibolehkan sebagai sebab ya Pak Kiai ya? Iya. Nah kalau boleh tahu makhluk seperti apa yang bisa dijadikan sebab tersebut? Ya mungkin tadi seperti yang sudah disebutkan wali Allah gitu ya, wali-wali Allah, orang-orang soleh gitu ya. Kemudian apakah makhluk-makhluk tersebut misalkan seperti Allah, wali-wali Allah atau orang-orang soleh, apakah ada semacam kesepakatan bahwa orang-orang tersebut bisa dijadikan sebab untuk kita beristighosah? Kayak seperti misalkan ada kesepakatan dari para ulama atau kesepakatan seperti apa gitu. Apakah ada kesepakatan bahwa kita bisa menjadikan sebab dari makhluk-makhluk tertentu seperti wali Allah atau orang-orang soleh untuk kita jadikan sebagai sebab kita beristighosah? Demikian Pak Kiai, mungkin terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, orang-orang seperti apa yang bisa dijadikan wasilah dalam berdoa? Orang-orang seperti apa yang bisa dimintai pertolongan dalam beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kriterianya seperti yang kami sampaikan, orang-orang soleh,
orang-orang soleh, para anbiya, para aulia, para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, pembesar para sahabat, para aulia di kalangan para sahabat, para wali di kalangan tabi'in, para wali dari masa ke masa, kemudian orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, ya orang-orang yang kita husnudzon, ya orang-orang yang kita husnudzoni mati dalam keadaan soleh. Ya kriterianya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah hal itu sudah disepakati oleh para ulama? Ya, para ulama ahli sunnah sepakat, para ulama mu'tabar sudah sepakat. Yang tidak sepakat hanya orang Wahabi saja. Yang tidak sepakat terkait dengan hal ini adalah orang-orang atau yang diulamakan oleh golongan Wahabi. Jadi bin Baz, ya, misalkan ya, salah seorang tokoh Wahabi, bin Baz, Albani, Saleh Al-Fauzan, Saleh bin Utsaimin, ya orang-orang seperti mereka. Jadi kalau menemukan tulisan-tulisan di Google, menemukan artikel-artikel di internet yang menyatakan bahwa istighatsah kepada selain Allah mutlak adalah syirik, tawassul adalah syirik, tabarruk adalah syirik. Penulis artikel itu atau tokoh yang mengatakan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Wahabi tulen, ya belajar kepada para tokoh Wahabi, kepada para ulama Wahabi. Yang kedua, mungkin ulama di NO misalkan ya, para kiai misalkan, tetapi sudah terpengaruh pemikirannya dengan orang-orang Wahabi. Jadi lagi-lagi ujung-ujungnya ke Wahabi. Jadi mereka lah, tokoh-tokoh mereka lah, dan para pengikut mereka lah yang mengharamkan bahkan memusyrikkan para pelaku tawassul, tabarruk, dan istighatsah bi ghairillah, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setahu saya tidak ada ulama ya yang bukan Wahabi yang mengharamkan ini. Bahkan di Fatwa Ar-Romli, ya, Ar-Romli salah seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, di kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab Fatawa atau Fatawi Ar-Romli. Di situ secara jelas dinyatakan bahwa istighatsah kepada selain Allah, tawassul dan tabarruk itu dibolehkan. Ini salah satu ulama. Jika kita menyebut nama Ar-Romli misalkan di pondok-pondok pesantren NU atau di berbagai lembaga pendidikan yang berafiliasi ke golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya Ahlus Sunnah yang sejati, karena Wahabi juga ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, tapi mereka sejatinya bukan Ahlus Sunnah. Jadi di lembaga-lembaga pendidikan, di pondok pesantren yang berafiliasi ke golongan Ahlus Sunnah yang sejati, maka mereka, guru-guru mereka, ustadz-ustadz di sana, pasti mengenal siapa itu Ar-Romli. Ya, Ar-Romli. Dia punya fatawi dan semacam kumpulan fatwa-fatwa beliau. Beliau secara tegas memfatwakan bahwa tabarruk, tawassul, istighatsah kepada selain Allah itu boleh. Nah, jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan atau artikel-artikel di internet yang mengatasnamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, tetapi di dalamnya ada pengkafiran dan pengharaman, pelarangan tiga amaliyah ini. Istighatsah kepada selain Allah dengan makna sabab, kemudian tawassul dan tabarruk. Jadi kalau ada sebuah situs, ada sebuah website, ada akun medsos yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah, tetapi dia melarang tawassul, tabarruk, istighatsah, maka bukan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Pasti itu adalah Wahabi atau orang yang terpengaruh dengan ajaran Wahabi. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ada syubhat lain dari Wahabi, kata mereka, kenapa meminta mesti pakai perantara jika bisa minta langsung kepada Allah? Bagaimana bantahannya? Ya, orang-orang yang anti tawassul, anti istighatsah kepada selain Allah, anti tabarruk, itu biasa mengatakan seperti itu. Kenapa enggak minta langsung saja kepada Allah? Kenapa harus pakai perantara? Gini, minta kepada Allah silahkan. Minta dengan perantara juga silahkan. Kadang orang itu kan begini, merasa dirinya banyak dosa. Dia merasa dirinya banyak melakukan maksiat. Dia minta langsung kepada Allah, sebagai orang yang banyak berbuat maksiat, sebagai orang yang banyak melanggar perintah Allah, maka dia merasa
bagaimana saya minta langsung kepada Allah, saya banyak melakukan maksiat. Maka saya menjadikan seorang wali yang mulia, wali yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya jadikan wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kita sakit, langsung memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Boleh. Kita sakit, kemudian minum obat sambil berdoa kepada Allah dan berikhtiar dengan cara minum obat itu juga silahkan. Jadi dua-duanya boleh. Jangan menyampaikan syubhat kenapa harus dengan perantara. Kita sama sekali tidak pernah mewajibkan tawassul. Ya kita, para ulama ahlu sunnah dan kita sebagai pengikut mereka sama sekali tidak pernah mewajibkan tabarruk, tawassul, istighatsah kepada selain Allah. Kalau mau langsung minta kepada Allah, silahkan. Kalau menjadikan perantara di dalam berdoa kepada Allah, itu juga boleh. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih dan dilakukan oleh para ulama. Jika para ulama memahami seperti apa yang dipahami oleh orang Wahabi, kenapa harus kenapa tidak langsung minta kepada Allah? Kenapa bertawasul dengan Nabi Muhammad misalkan, tidak langsung minta kepada Allah? Ya, mereka tidak memahami seperti itu. Buktinya apa? Buktinya mereka melakukan tawasul. Buktinya para sahabat, ya diantaranya Bilal ibn al-Harith al-Muzani, ketika musim paceklik datang ke makam Rasulullah, bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan baginda Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Ini menunjukkan bahwa para ulama, para sahabat, ya bahkan para wali, mereka Imam Syafi'i datang ke makam Imam Abu Hanifah. Ketika beliau dalam keadaan sulit, ditimpa sesuatu yang sulit, ingin mencari jalan keluar, beliau datang ke makam Imam Abu Hanifah, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa di situ, ngalap barokah dengan barokahnya Imam Abu Hanifah, berdoa kepada Allah dan menjadikan Imam Abu Hanifah sebagai wasilah. Jadi boleh kita minta langsung kepada Allah, boleh juga sesekali atau seringkali atau tiap hari kita bertawasul, beristighatsah dengan selain Allah atau kepada selain Allah dan bertabaruk kepada makam atau kepada para nabi, kepada para wali seperti yang diajarkan dan dilakukan serta dipraktekkan oleh para ulama dari masa ke masa. Masih banyak pertanyaan ini ya. Sudah terjawab ya, Mas Abdul Latif Hasibuan. Apapun Ustaz, minta tolong kesediaannya agar mungkin bisa di-share. Iya, boleh. Insya Allah. Ustaz, bagaimana kalau seseorang kita yang kita minta pertolongan itu dapat menyembuhkan kita, seperti tabib, apa salah kita minta pertolongan untuk kesembuhan? Boleh minta tolong dalam arti atau disertai keyakinan bahwa mereka hanya sebab. Boleh, kita pergi ke dokter boleh, kita minum obat boleh. Artinya obat itu hanya kita yakini sebagai sebab, pencipta kesembuhan hanyalah Allah. Dokter kita yakini hanya sebagai sebab, pencipta kesembuhan adalah Allah. Ketabib herbal misalkan boleh ya. Mungkin satu lagi ya, setelah itu kita akhiri. Mau bertanya apakah ibadah yang kita lakukan seperti sholat fardu, ini tadi sudah ya? Wasilah sudah. Satu pertanyaan lagi, apakah aliran selain Aswaja juga beristighatsah, bertabaruk, bertawassul? Seperti Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, apakah mereka juga bertawassul, bertabaruk? Yang saya tahu Syiah itu ya. Yang saya tahu Syiah itu ya. Jadi ada kesamaan ajaran antara kita dengan Wahabi. Tapi itu tidak menjadikan bahwa Wahabi itu kemudian serta-merta diyakini sebagai aliran, oh benar, karena ada kesamaan, ada beberapa kesamaan dengan kita. Tidak seperti itu. Syiah juga ada beberapa kesamaan ajaran dengan kita, tapi itu tidak menjadikan Syiah sebagai golongan yang kemudian benar, sama dengan kita. Tidak. Jadi kita lihat perbedaan dan persamaannya itu dalam hal apa. Kalau perbedaannya dalam masalah akidah, ya, tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau
perbedaannya misalkan dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah yang cabang, itu bisa ditoleransi. Pak Ngabul, sekarang banyak alumni luar negeri datang gelar LC. Kalau dilihat dari asal universitasnya, ya di antara yang bergelar LC yang dari Madinah, itu Wahabi. Seperti Khalid Basalama, Syafiq Reza Basalama. Kalau yang dari Mesir, rata-rata Ahlu Sunnah. Kalau dari Maroko, rata-rata Ahlu Sunnah. Dari Sudan, rata-rata Ahlu Sunnah. Dari Libanon rata-rata Ahlus Sunnah, dari Yaman rata-rata Ahlus Sunnah. Kemudian dari Libya, ya, ketika itu masih banyak yang ke Libya, sekarang sudah nggak ada lagi. Itu rata-rata juga adalah Ahlus Sunnah. Dari Malaysia misalkan, tapi bukan LC ya kalau dari Malaysia, dari Brunei, ada teman-teman yang kuliah di Brunei mengambil jurusan-jurusan disiplin ilmu keislaman. Nah, mereka kembali ke Indonesia juga acaranya sama dengan kita. LC yang Wahabi itu biasanya yang lulusan Madinah, yang disebut sebagai Al-Jami'atul Islamiyah, Islamic University, Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Itu biasanya yang Wahabi, dan itu banyak di Indonesia. Ya, tapi masih kalah banyak lah dengan kita, dengan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Baik. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Amin.